Sini aku bakal mempresentasikan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible, untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar Nabi, bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cuplikan video dari seorang mu'alafah cantik, mu'alafah cerdas, yang mana beliau menyebutkan tentang kesaksiannya itu bahwa Yesus bukan Tuhan menurut Alkitab, dan juga ya jelas dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah Tuhan, melainkan hanya seorang Nabi, hanya seorang Rasul. Nah baiklah saudara, mari kita simak ya bagaimana cuplikan video kesaksian dari seorang mu'allafah ini, mantan non-muslim. Silakan. Tujuan udah lama ya kak, emang tujuannya apa kak? Mencari jalan yang lurus ya kak, buat ke surga. Apa di Kristen kurang jelas jalan yang lurus itu ya? Baik, sebenarnya bukan terang jelas ya, cuman di sini aku ingin memperbaiki kata atau posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja ya. Di sini aku bakal mempresentasikan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible, untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar Nabi, bukan Tuhan. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus di dalam Alkitab? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu yang paling kuat. Kemudian kesaksian orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Di sini aku bakalan memulai kesaksian yang paling rendah dulu, yaitu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka lah yang bergaul langsung dengan Yesus, beda dengan orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Tentu kesaksian bergaul dengan Yesus, berbicara langsung dengan beliau, mereka lah yang paling tahu siapa Yesus. Baik, kita baca di Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini tertulis di Injil Alkitab atau Bible ya. Lanjut, Markus pasal 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang yang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terkata. Boleh ya nanti dibaca di dalam Alkitabnya. Jadi mereka yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Nabi Yesus, tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus, tapi Nabi Isa. Kalau Yesus, Tuhan Yesus, tapi kalau di dalam agama Islam kita menyebutnya Nabi Isa. Selanjutnya Lukas pasal 24 ayat 19. Kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjut, Yohanes pasal 7 ayat 40. Berapa orang di antaranya orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah nabi. Aku lebih percaya orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Nah saudari Alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video dari seorang mu'alafah ya, mantan non-muslim, yang menyebutkan tentang kesaksiannya bahwa Yesus itu menurut Alkitabnya itu bukan Tuhan, melainkan hanya seorang nabi dan seorang rasul. Sudah jelas sekali ya, banyak mu'alaf-mu'alaf yang mengetahui ini, dan juga malahan para pendeta itu mengakui bahwa ayat itu memang ada di dalam Alkitab. Nah saudari ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh seorang mu'alafah ini ternyata mengundang reaksi seorang Mikana. Wow, seorang Mikana juga ini kepanasan ya mendengar kepersaksian mu'alafah yang cerdas ini. Kita saksikan cuplikan video sedikit dari seorang Mikana ya, bagaimana tanggapan dia, apakah bisa menanggapi, mengomentari, atau ya menjawabnya. Silakan.
Saking pinternya kerjaannya itu sibuk mengotak-atik ayat Alkitab, menyimpulkan iman Kristen, dan dia hanya seorang manusia saja yang nanti akan mati dan gak bangkit-bangkit kalau tidak Tuhan Yesus yang bangkitin. Lalu dia mau memperbaiki posisi Yesus, katanya gitu di video ini. Ya, karena memang gak bisa saya stage, jadi saya balas dengan cara seperti ini dulu ya. Luar biasa Mbak Yusi ini ya. Wow, dia mau memperbaiki posisi Yesus, guys. Saya kira Mbak Yusi ini terlalu berani ya. Mantap Mbak ya. Aduh, tapi saya nanti gak bisa membayangkan apa nanti yang akan Mbak jawab di hadapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil ya. Luar biasa mau memperbaiki posisi Yesus. Oke, jadi saya mau kasih tahu sama Mbak Yusi. Mbak Yusi bilang bahwa yang berhak menjelaskan siapa posisi Yesus adalah Allah, Yesus, dan orang-orang yang di zaman itu. Aduh Mbak itu bagaimana ya pemikirannya, karena Allah yang Mbak sembah itu kan baru muncul di abad ke-6. Nah, ini saya menggunakan hak jawab saya ya, karena Mbak ini sudah berusaha menyimpulkan iman Kristen dengan senak jidatnya. Jadi saya itu menggunakan hak jawab saya, sebab Allah yang Mbak itu kan baru muncul di abad ke-6. Nah, sementara Yesus itu datang di abad pertama, dan sebelum dia datang di abad pertama, dia juga sudah ada sejak dalam kekekalan ya. Jadi saya kira Mbak itu tidak boleh seperti itu Mbak, menyimpulkan iman Kristen dengan senak jidatnya gitu loh Mbak. Nah, yang bisa menjelaskan dan kita bisa tahu Yesus itu Tuhan dan Allah itu Mbak melalui pengakuan Tuhan Yesus dan melalui karya-karyanya. Karena gini, banyak juga yang mengaku Tuhan atau Allah Mbak, tapi nggak terbukti dari karyanya. Nah, kalau Tuhan Yesus dia mengaku Tuhan, Allah, dan Juru Selamat, itu terbukti dari karya-karya dan perbuatannya Mbak ya. Nah, kemudian Mbak Yusi ini lebih percaya perkataan orang-orang di abad pertama, yang dimana orang-orang ini telah mati membusuk dan gak bangkit-bangkit, sementara Tuhan Yesus yang menyatakan ya, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Dan kemudian Tuhan Yesus sudah mematahkan kutuk kematian kekal. Dan Mbak Yusi ini gak percaya, dia lebih percaya kepada orang-orang yang telah mati membusuk. Saudaraku, kan saking blundernya ini Mbak Yusi ini. Jadi makanya jangan terlalu pintar Mbak, nanti jadi blunder. Nah, saya akan luruskan tuduhan Mbak Yusi ya, dimana semua ayat-ayat yang dikutip Mbak Yusi ini adalah tuduhan orang-orang Mbak ya, bukan pengakuan Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengaku akulah nabi, tetapi Tuhan Yesus mengaku bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus juga mengaku akulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengaku tidak ada Allah selain daripadaku. Matius 21 ayat 11, baca Mbak di ayat sebelumnya di Matius 21 ayat 3. Bahwa di situ tuh Yesus mengaku dia Tuhan, bukan nabi. Markus 14 ayat 65, baca ayat sebelumnya Mbak. Baca ayat sebelumnya Mbak. Nah, oke, baiklah sahabat Bismillah, itu sebuah tanggapan dari seorang Mikana ya, yang mana dia itu mencoba meluruskan katanya untuk menjawab dari kesaksian seorang mu'alafah Mbak Yusi ya. Mbak Yusi ini menyebutkan bahwa Yesus itu terbukti bahwa hanya seorang nabi, hanya seorang rasul. Dia menyebutkan bahwa di dalam Alkitab ada dan juga orang-orangnya yang menyebutkan demikian, yakni orang-orang yang hidup di zaman Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi seorang Mikana ini dengan asumsinya ya mengatakan bahwa seorang Mbak Yusi atau mu'alafah kita ini ya, mu'alaf yang cerdas ini disebutkan bahwa Mbak Yusi ini mengacak-ngacak keimanan, keyakinan orang Kristen. Padahal itu hanya sebuah kesaksian yang diyakini oleh seorang Mbak Yusi. Bagaimana disebutkan Mbak Yusi itu belajar ya mengenai tentang Alkitab dan mengenai ketuhanan sebelumnya. Jadi sudah didapatkan bahwa Yesus itu bukan nabi dan rasul sesuai dengan Alkitabnya. Lalu juga Mbak Yusi ini menyebutkan ayat-ayatnya seperti disebutkan oleh Mbak Yusi bahwa di dalam Lukas 24:19,
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Nah, sahabat ikhwan fillah, ini adalah perkataan, memang ini perkataan orang-orang yang berada di zaman Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang disebutkan oleh seorang Mikana itu ya orang-orang yang sudah menjadi bangkai, ya orang-orang yang sudah mati. Padahal sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Yesi ini, ya. Ini sesuai dengan Alkitabnya. Dan juga seorang Mikana ini menyebutkan bahwa Alkitab atau ayat yang dibaca oleh seorang Mbak Yesi itu tidak komplit, yakni ada ayat sebelumnya. Padahal sudah jelas juga itu adalah perkataan orang-orang. Tidak lain berbeda dengan ayat Al-Quran seperti ayat ini, yakni Quran surah At-Taubah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأن أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله مولانا العظيم. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, sahabat itu sudah jelas, ya, ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu juga ada yang menyebutkan bahwa Uzair adalah putra Allah dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Yesus itu juga putra Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Fa'aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasa. Yantahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sadaqallahu maulana al-azim. Nah, saudara, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada para umatnya, yakni ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, yakni wahai orang ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dan bersenda gurau fi dinikum, di dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan jangan mengatakan kepada Allah kecuali hanya yang hak, hanya yang benar. Dikatakan di sini jelas, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh, yakni pastinya Nabi Isa atau Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah itu hanya seorang Rasul di Allah, wa kalimatuhu, dan kalimah Allah, alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang Allah tibakan kepadanya, yakni kepada Sayyidi Maryam, dan dialah Nabi Isa alaihissalam adalah ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu hanya Rasulullah dan sesuatu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam bawahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqulu salasa, jangan menyebutkan bahwa dia itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah tiga. Dan juga di ayat Al-Quran yang lain bahwa Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka anggap Yesus itu hanya seorang nabi, beliau Nabi Isa yang menyebutkan sendiri, yakni dalam Quran surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Shadaqallahu al-azim. Nah, sahabat, dalam konteks ayat ini Nabi Isa alaihissalam sendiri menyebutkan bahwa beliau hanya seorang hamba Allah dan hanya seorang nabi Allah. Jadi tidak mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu seorang Tuhan, ya. Dan juga sahabat fillah, dengan adanya Al-Quranul Karim, bagaimana disebutkan oleh Bayesi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diakui hanya seorang Rasul, hanya seorang Nabi. Jadi Yesus atau Nabi Isa bukan Tuhan. Satu, berdasarkan Alkitab mereka sendiri. Kedua, berdasarkan orang-orang yang sehidup dengan zaman dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dan ketiga, menurut Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang mengutus Nabi Isa alaihissalam. Nah,
Seperti ikhwan fillah, jadi apa yang kita dengar dari seorang Mikana itu hanya sebuah asumsi mungkin ya bisa dikatakan. Walaupun dia membawa ayat Alkitabnya, tetapi itu nampak jelas perkataan orang-orang yang hidup sejaman Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu juga menyebutkan Nabi Isa hanyalah seorang Nabi, Yesus hanyalah seorang Nabi. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekhilaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.